Bab 17 telah memenangkan 150.000 yuan. Sai Wenjing menjadi tercengang. Manajer, apakah kamu salah melihatnya? Pesannya itu pasti palsu. Zhu Junwen juga mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan kepada manajer mengenai pesan reservasinya. Kami yang memesankan meja nomor 8. Ketika manajer melihat pesan Zhu Junwen lagi, dia berkata sambil tersenyum denigan sopan. Memang benar bahwa kalian memesankan meja nomor 8. Tetapi yang Anda pesankan hanyalah posisi biasa. Sedangkan Tuan Qin ini memesankan posisi yang eksklusif. Apakah dia memesankan posisi eksklusif? Xie Wenjing menatap manajer dengan heran. Dia adalah pecundang miskin. Bahkan tidak punya uang untuk makan di kantin setiap hari. Akankah orang ini bisa memesankan posisi yang begitu bagus? Xie Wenjing sama sekali tidak mempercayainya. Untuk menebus kesalahan itu, manajer segera membawa Qin Lang dan Li Xia ke posisi eksklusif di meja nomor 8. Sesampai di posisi eksklusif nomor 8, manajer itu mengerutkan kening. Karena masih ada hidangan yang diletakkan di atas meja. Apalagi hidangannya sudah dimakan. Sedangkan tamunya sudah memesankan posisinya dan bertemu dengan situasi seperti ini setelah datang. Ini benar-benar menunjukkan operasi hotel mereka yang sangat tidak profesional. Silakan tunggu sebentar, kata manajer itu kepada Qin Lang. Kemudian ekspresinya langsung muram dan memanggil mandor terdekat. Ada apa? Ini, tamu sudah datang. Mengapa hidangan di atas meja masih belum dibawa pergi? Tamu dari meja ini sudah datang lebih awal dan mereka pergi ke kamar mandi. Jawab mandor itu. Sudah datang. Manajer sangat marah dan melihat ke arah Qin Lang. Kedua tamu inilah yang menjadi tamu dari meja ini. Tamu seperti apa yang kalian layani? Hah, ekspresi mandor sedikit canggung. Manajer, saya akan segera memeriksa apa yang terjadi. Setelah selesai berbicara, dia pergi dengan terburu-buru. Hais, mengapa kalian berdua berdiri di samping meja makan kami? Pada saat ini, Xie Wenjing berjalan sambil merangkul lengan Zhu Junwen. Apakah kalian berdua yang makan di sini? Tanya manajer itu dengan sopan. Lia, ada apa? Tanya Xie Wenjing dengan bingung. Di sana, mandor itu barusan membawa seorang pelayan yang muda. Manajer, dia yang salah mengarahkan tamu. Pelayan itu menundukkan kepalanya. Maafkan saya, manajer. Saya baru saja datang pada sore hari ini dan masih belum tahu tentang hotel. Tamu ini awalnya di meja biasa nomor 8. Tetapi saya malah membawanya ke posisi eksklusif. Manajer menatap ke arah Zhu Junwen dan Xie Wenjing. Halo. Karena kelalaian kami yang telah menyebabkan ketidaknyamanan untuk Anda. Kami merasa sangat menyesal. Apakah Anda bisa pindah ke posisi biasa untuk makan? Kami akan menggratiskan tagihan Anda. Karena kedua tamu ini sudah menunggu beberapa saat, Xie Wenjing tidak bisa menerimanya jika membiarkan dia memberikan posisinya kepada Qin Lang. Tidak bisa, tolak Xie Wenjing dengan tegas. Manajer juga dalam dilema. Apakah Anda yakin ingin terus makan di sini? Tentu saja. Kami masih suka makan di posisi ini dan tidak akan pergi ke manapun selain di sini. Saat ini, Xie Wenjing terlihat seperti orang yang keras kepala. Manajer itu menghela nafas. Baiklah. Tetapi saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk sebelumnya. Bahwa harga dari posisi eksklusif ini jauh lebih tinggi daripada harga posisi biasa. Jika kami bisa datang ke sini untuk makan, apakah masih takut untuk tidak sanggup makan? Xie Wenjing mencibir dan sama sekali tidak peduli singkatnya. Dia tidak akan memberikan posisinya pada hari ini. Bukannya kamu Qin Lang datang untuk berpura-pura. Aku merebut posisimu hanya untuk membuat kamu merasa tidak nyaman. Xie Wenjing murah hati. Tetapi kuncinya adalah bukan dia yang mengeluarkan uang ini. Berapa harganya? Tanya Zhu Junwen dan hatinya masih merasa sedikit gugup. Hidangan yang kalian makan ini sekarang hampir 5.000 yuan. Ada juga biaya reservasi 500 yuan. Biaya lingkungan 800 yuan. Biaya pertunjukan band asing 2.500 yuan dan biaya penggunaan peralatan makan eksklusif 1.200 yuan. Ketika manajer berkata 7 atau 8 macam, total biayanya telah mencapai lebih dari 20.000 yuan. Begitu banyak. Zhu Junwen juga terkejut.
Dia merasa sangat gugup di dalam hatinya dan wajahnya memanas. Dia hanya memiliki kata-kata, tidak mampu untuk makan makanan ini, di dalam benaknya dan tidak tahu harus berbuat apa. Wenjing, ayo kita ke posisi biasa, kata Zhu Junwen kepada Xie Wenjing dengan pelan. Sayangku, aku suka di sini. Ayo kita makan di sini saja, Xie Wenjing. Tidak ingin kehilangan mukanya di depan Qinlang. Kamu tidak pergi, bukan? Oke, aku pergi. Zhu Junwen sudah marah. Dia tidak punya cukup uang sama sekali. Jika dia makan di sini, itu hanya bisa memalukannya. Setelah selesai berbicara, Zhu Junwen juga tidak peduli dengan Xie Wenjing dan pergi sendirian. Saat ini, hanya tersisa Xie Wenjing sendiri dan dia juga tidak punya uang. Semua orang di sekitarnya menatapnya dan Xie Wenjing hanya merasa sangat malu. Dia merasa tidak nyaman setelah tinggal di sini selama 1 detik. Xie Wenjing memelototi Qinlang, lalu mengambil tasnya dan pergi. Dengan cepat, manajer segera meminta pelayan untuk membersihkan barang-barang di atas meja. Kemudian mempersilakan Qinlang dan Li Xia untuk duduk dengan hormat. Satu persatu hidangan yang lezat telah diletakkan di atas meja dan band asing datang untuk menampilkannya lagi dan juga ada pelayan khusus di samping meja makan yang telah siap untuk melayani Qinlang. Xie Wenjing dan Zhu Junwen tidak pergi. Bahkan meskipun mereka baru saja merasa canggung, Xie Wenjing juga tidak ingin meninggalkan kesempatan untuk makan di hotel Sofitel. Keduanya duduk di posisi meja biasa nomor 8 dan mereka bisa melihat Qinlang dan Li Xia dari sini. Ketika melihat lingkungan di sekitar Qinlang yang begitu baik, suasana hati Xie Wenjing sangat frustrasi. Seorang pecundang miskin yang telah ditinggal oleh dirinya sendiri malah duduk di posisi yang termahal dan makan di depan dirinya sendiri. Hatinya merasa sangat frustrasi. Makanannya juga tidak terasa lezat lagi. Dia hanya merasakan itu jauh lebih buruk daripada makanan di sekolah. Pada saat yang bersamaan, Xie Wenjing merasa sangat bingung. Makan di posisi eksklusif akan menghabiskan uang setidaknya 20.000 yuan. Bahkan Zhu Junwen tidak mampu untuk membayarnya. Bagaimana bisa Qinlang yang miskin itu mampu membayarnya? Apalagi dia sama sekali tidak terlihat panik. Dari mana dia mendapatkan uangnya? Xie Wenjing menatap Qinlang. Dia hampir saja tergila-gila sambil memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Bagaimanapun, ini adalah Hotel Sofitel Galaxy. Jika tidak cukup untuk makan kali ini, tidak tahu kapan akan datang lagi untuk lain kali. Kejutan dan kecurigaan di dalam hati Li Xia tidak kalah dengan Xie Wenjing. Sejak duduk sampai sekarang, Li Xia masih sedang bermimpi. Qinlang, bagaimana kamu bisa memesankan tempat di sini? Dan juga, beritahu aku apakah kamu benar-benar punya uang untuk melunasi tagihannya? Tanya Li Xia dengan cemas. Tenang saja. Aku sudah bilang bahwa tidak akan membuatmu malu, kata Qinlang sambil tersenyum. Lalu dari mana asal uangmu? Tanya Li Xia lagi. Qinlang memikirkannya. Aku telah membeli lotre senilai puluhan yuan. Akibatnya, aku beruntung dan telah memenangkan uang 150.000 yuan. Qinlang tidak ingin memberitahukan Li Xia mengenai identitasnya. Karena itu akan memisahkan hubungan antar keduanya dan akan membawa banyak masalah padanya. Setelah Li Xia mendengarnya, dia malah terus-menerus mengeluh. Jika kamu punya uang, kamu juga tidak bisa menghabiskannya seperti itu. Makanan ini harganya 20.000 yuan dan kamu akan menghabiskan uang itu dalam waktu singkat. Tidak apa-apa. Uang itu digunakan untuk belanja. Qinlang tampaknya acuh tak acuh. Kamu adalah sahabatku dan aku Qinlang selalu menepati janji dengan teman. Aku pernah bilang sebelumnya bahwa aku ingin membawa kamu pergi ke Sofitel untuk makan. Sehingga aku membawamu kemari. Hati Li Xia sedikit tersentuh setelah mendengar kata-kata Qinlang. Pada saat ini, dia merasa Qinlang cukup lugu setelah keduanya selesai makan. Qinlang melunasi tagihannya dan meninggalkan Hotel Sofitel Galaxy. Sedangkan Xie Wenjing dan lainnya sudah pergi setengah jam lebih awal dari mereka. Awalnya hari ini, Zhu Junwen berencana mengajak Xie Wenjing untuk membuka kamar setelah makan di Sofitel. Tetapi dia tidak menyangka bahwa terjadi hal yang memalukan di Sofitel. Bagaimana mungkin dia masih ada niat untuk membuka kamar dengan Xie Wenjing?
Setelah mengantarnya di depan pintu asrama putri, Zhu Junwen pergi sendirian. Qin Lang kembali ke asrama dan berbaring di atas ranjang. Dia kembali mengingat ketika makan bersama Li Xia di Hotel Sofitel. Dia melihat lebih dari sekali bahwa Xie Wenjing terus menatapnya. Apalagi tatapannya itu sangat rumit. Senyuman muncul dari sudut mulut Qin Lang. Ini membuat Qin Lang juga merasa sedikit kaget. Dia melakukan segalanya untuk Xie Wenjing. Tetapi sekarang dia malah merasakan sedikit senang atas rasa malunya Xie Wenjing. Dia seharusnya benar-benar telah melupakan wanita seperti itu. Qin Lang berpikir dalam hatinya bahwa hari ini hanyalah sebuah permulaan. Jika Xie Wenjing berani memprovokasi dirinya sendiri, datanglah kemari. Saat ini, Xie Wenjing sudah kembali ke asrama. Dia masih berpikir, apakah Qin Lang benar-benar kaya? Xie Wenjing memutuskan untuk mengabaikan mukanya dan bertanya pada Li Xia. Xie Wenjing membuka pintu asrama Li Xia. Kamar asrama Li Xia sedang mengobrol dengan antusias. Isi obrolannya secara alami tentang Li Xia yang pergi ke Hotel Sofitel Galaxy untuk makan. Mereka sangat iri dengan Li Xia yang bisa pergi ke hotel kelas atas itu. Wenjing, kamu sudah datang. Aku melihat momenmu. Bahwa hari ini kamu juga pergi ke Sofitel bukan? Apakah kamu bertemu dengan Li Xia? Tanya dari seorang gadis yang berambut pendek. Xie Wenjing merasa canggung. Dirinya sendiri sudah pergi ke Sofitel pada hari ini dan bertemu dengan Li Xia. Hanya saja dia telah menempati posisi Li Xia dan akhirnya pergi dengan ekspresi yang suram. Bagaimana untuk mengatakannya? Xie Wenjing berkedip dan melewatinya dengan samar. Kemudian menatap Li Xia. Li Xia, keluarlah. Aku ingin bertanya sesuatu hal padamu. Meskipun Li Xia tidak ingin peduli dengan Xie Wenjing, tetapi pada akhirnya dia keluar bersamanya. Xiazi, hari ini kamu dengan Qin Lang makan di Sofitel. Apakah Qin Lang yang melunasi tagihannya? Xie Wenjing mengatakan banyak hal yang tidak berhubungan pada sebelumnya dan akhirnya telah menanyakan pertanyaan yang paling meragukan di dalam hatinya. Iya. Ada apa? Li Xia juga telah memikirkannya sejak lama. Bahwa Xie Wenjing pasti akan menanyakan pertanyaan ini. Xie Wenjing tercengang. Dari mana asal uangnya? Xie Wenjing memahami situasi Qin Lang. Karena dia tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Mengapa kamu menanyakan itu? Li Xia tiba-tiba menjadi waspada. Dia selalu merasa bahwa Xie Wenjing memiliki tujuan lainnya. Aduh, Li Xia, mengapa kamu begitu sensitif? Aku adalah mantan pacar Qin Lang. Bisakah aku tidak peduli padanya? Xie Wenjing diam-diam tersenyum dan mengobrol dengan Li Xia tentang hal lainnya. Xie Wenjing membuat Li Xia senang untuk sesaat. Apalagi sebelum keduanya cekcok. Hubungannya masih lumayan baik. Pada saat ini, Li Xia juga tidak begitu merasa risih terhadap Xie Wenjing seperti sebelumnya. Li Xia, dari mana asal uang Qin Lang? Tanya Xie Wenjing dengan waktu yang tepat. Dia telah memenangkan lotre sebesar 150.000 yuan. Setelah ragu-ragu selama 2 detik, Li Xia tetap memberitahukan Xie Wenjing. 150.000 yuan. Xie Wenjing membuka mulutnya dengan lebar. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Qin Lang bisa memiliki keberuntungan seperti itu? Wenjing, ada apa denganmu? Li Xia lanjut berkata. Qin Lang awalnya sudah sangat miskin dan uang yang dia menangkan kebetulan juga mengurangi tekanan keuangannya. Kamu sedang memikirkan uangnya bukan? Hais. Li Xia, lihatlah apa yang kamu katakan. Tenang saja. Aku pasti tidak akan memikirkan uang itu. Wajah Xie Wenjing menyeringai dan berkata dengan muram di dalam hatinya. Aku hanya bisa membiarkannya untuk menyerahkan uang itu kepadaku dengan patuh. Bab 18 Persekongkolan Xie Wenjing. Tidak ada kelas di sore keesokan harinya dan Qin Lang pergi ke perpustakaan untuk membaca buku seperti biasanya. Ketika Qin Lang sedang menaiki tangga perpustakaan, dia mendengar ada seseorang yang memanggilnya dari belakang. Qin Lang, suara ini sungguh tidak asing lagi bagi Qin Lang. Begitu Qin Lang menoleh, dia melihat Xie Wenjing yang berdiri di bawah tangga. Xie Wenjing mengenakan gaun putih yang polos, di mana pakalan itu dibeli oleh Qin Lang pada tahun lalu. Sesaat, Qin Lang sedikit bingung ketika melihat ekspresi Qin Lang.
Xie Wenjing mencibir dan hal ini seperti yang dia harapkan. Xie Wenjing tersenyum manis dan berjalan ke sisi Qinlang. Apakah aku terlihat cantik dengan pakaian ini? Apakah kamu ada masalah? Qinlang hanya kehilangan kesadaran sesaat dan segera kembali sadar. Xie Wenjing berkata kepada Qinlang dengan nada bicara yang tidak senang. Ada apa? Bagaimanapun, kita juga pernah memiliki kenangan terindah pada sebelumnya. Apakah kamu begitu kejam dan dingin padaku? Xie Wenjing menatap mata Qinlang, lalu berkata dengan kasihan. Sambil berkata demikian, dia mengulurkan tangannya untuk meraih pakaian Qinlang. Ini adalah metodenya terhadap Qinlang pada sebelumnya. Selama dia melakukan ekspresi seperti itu, Qinlang juga harus mengikuti dirinya sendiri. Namun, tangan Xie Wenjing disingkirkan oleh Qinlang dan Qinlang menatap Xie Wenjing dengan tenang. Jika tidak ada masalah, aku pergi dulu. Setelah selesai berbicara, Qinlang terus berjalan ke atas. Xie Wenjing ditinggalkan di sana. Qinlang dulunya memperlakukan dia sebagai harta karun. Tetapi sekarang, malah bersikap dingin padanya. Perbedaan yang sangat besar ini membuat dia merasa marah. Dia merasa sangat marah di dalam hatinya. Qinlang sialan. Aku tidak percaya bahwa kamu tidak memiliki perasaan apapun padaku dengan secepat ini. Qinlang. Xie Wenjing berteriak kepada Qinlang dengan marah. Suaranya yang tajam menarik perhatian semua orang di sekitar Xie Wenjing. Qinlang, apakah kamu tidak merasa bersalah padaku? Tahun lalu, ada begitu banyak orang yang mengejarku. Sedangkan aku telah meninggalkan generasi kedua yang kaya dan telah meninggalkan orang yang jauh lebih baik daripada kamu. Pada akhirnya, aku telah memilih kamu. Aku hanya bisa makan di kantin dan warung samping jalan bersamamu. Bahkan jika ingin membuka kamar, kamu hanya bisa membuka kamar yang seharga 50 yuan. Aku tidak perhitungan denganmu tentang semua ini. Kapan aku pernah tidak menemanimu dengan baik? Apakah kasih sayangku padamu digantikan dengan peninggalanmu yang kejam? Apakah kamu tidak merasa bersalah padaku? Xie Wenjing berdiri di bawah tangga, sambil berteriak kepada Qinlang dengan suaranya yang serak. Setelah selesai berbicara, matanya memerah, seperti wanita kecil yang setia dengan cinta, tetapi ditinggalkan olehnya dengan kejam. Para mahasiswa di depan perpustakaan telah tertarik oleh suara teriakan Xie Wenjing. Kemudian mereka mengarahkan jari tangannya ke Qinlang. Bajingan, dia begitu baik padamu. Sedangkan kamu masih meninggalkannya. Sungguh jahat. Beberapa pria berjalan mendekati Xie Wenjing dan menghiburnya. Wanita cantik, untuk apa kamu masih mengikuti pria itu? Seharusnya kamu langsung mencampakkannya. Persyaratanmu begitu bagus. Bersama dengannya bagaikan wanita cantik yang menikah dengan pria jelek. Tidak pantas untuk merasa sedih padanya. Qinlang tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh Xie Wenjing sekarang. Apa yang dikatakan oleh Xie Wenjing tadinya tidak benar. Karena dulunya sama sekali tidak ada generasi kedua kaya yang mengejarnya. Dirinya sendiri miskin. Tetapi ketika keluar untuk membuka kamar, rata-rata kamar yang dibuka olehnya seharga 100 yuan. Di dalam kamar, tidak ada seperti kata-kata Xie Wenjing yang selalu menemaninya dengan baik. Dirinya sendiri sama sekali tidak pernah menyentuhnya. Oke, Qinlang telah ditangkap oleh beberapa gadis pacar yang begitu baik. Apakah kamu masih merasa tidak berkecukupan? Kamu akan menyesalinya nanti. Kamu harus bersamanya. Atau tidak, kami pasti akan membiarkan kamu menjadi selebriti sekolah. Xie Wenjing berjalan ke sisi Qinlang. Lalu tangannya meraih lengan Qinlang. Kekuatannya juga tidak kecil. Seolah-olah takut Qinlang akan melarikan diri lagi. Terima kasih. Kami akan baik-baik saja. Xie Wenjing berterima kasih kepada mahasiswa lainnya dan mahasiswa lainnya segera bubar. Apa yang ingin kamu lakukan? Qinlang dirangkul oleh Xie Wenjing dan berjalan di dalam kampus. Apakah kamu benar-benar memenangkan 150.000 yuan? Xie Wenjing melirik Qinlang. Lia, aku telah memenangkan 150.000 yuan. Tetapi tampaknya tidak ada hubungannya denganmu bukan? Kata Qinlang sambil menatap Xie Wenjing dengan tenang. Ternyata Xie Wenjing datang mencarinya karena masalah ini dan
Lang tersenyum kecut di dalam hatinya. Xie Wenjing tercengang dan sekarang Qin Lang telah berubah seperti sebelumnya. Kamu jangan berkata seperti itu. Lagi pula, kita juga memiliki begitu banyak kenangan terindah. Xie Wenjing tersenyum canggung. Kamu paham dengan kepribadianku. Dulunya, aku akan membiarkan kamu menghabiskan uang 150.000 yuan dan juga sama sekali tidak akan merasa tertekan. Tetapi sekarang aku tidak akan sebodoh seperti dulu dan juga terima kasih padamu yang telah membuat aku mengerti. Tidak peduli seberapa banyak pengorbananku padamu. Itu juga tidak sepenting identitas Zhu Junwen yang sebagai generasi kedua yang kaya. Setelah Qin Lang berkata demikian, ekspresi Xie Wenjing berubah menjadi semakin jelek dan tatapannya berubah menjadi sedikit rumit. Dia ingin membuka mulutnya berkali-kali, tetapi malah tidak bisa mengatakannya. Qin Lang malah merasa sedikit lebih nyaman. Qin Lang melirik Xie Wenjing yang tercengang. Kemudian melepaskan rangkulannya di lengannya dan berjalan ke depan. Pada saat ini, Xie Wenjing merasa dirinya sendiri sangat rugi. Jika dia lebih telat beberapa hari untuk putus dengan Qin Lang, mungkin saja uang 150.000 yuan itu sekarang miliknya. Ketika melihat Qin Lang hendak pergi, Xie Wenjing merasa sangat cemas. Jika dia melewatkan hari ini, akan sulit untuk menemukan kesempatan seperti itu lagi di masa depan. Ini juga berarti bahwa uang 150.000 yuan milik Qin Lang sudah sepenuhnya tidak berjodoh dengan dirinya sendiri. Qin Lang, teriak Xie Wenjing, tidak peduli apapun, dia juga harus mendapatkan uang 150.000 yuan. Ketika melihat Qin Lang berhenti, Xie Wenjing bergegas untuk mengejarnya. Lalu memeluk Qin Lang dari belakang dan meletakkan wajahnya di punggung Qin Lang. Qin Lang, kamu sudah berubah. Kamu dulunya tidak pernah bersikap begitu acuh tak acuh padaku. Xie Wenjing berkata dengan pelan. Aku merasa sangat tidak nyaman di dalam hatiku dan sekarang aku hanya bisa mengakui bahwa sebenarnya aku memilih putus denganmu demi kebaikanmu. Demi kebaikan aku. Qin Lang ingin tertawa. Sejak kapan demi kebaikannya? Tentu saja ini demi kebaikanmu sendiri. Xie Wenjing berbalik ke depan. Qin Lang dan matanya menunjukkan tatapan yang yakin. Saat kita dulunya bersama, kamu setiap hari harus melakukan berbagai pekerjaan paruh waktu setelah pulang dari kuliah untuk membeli kosmetik dan makanan untukku dan pastinya ini sangat lelah. Aku telah melihat semua hal ini. Aku juga merasa kasihan padamu. Oleh karena itu, setelah berpikir sekian lama, aku memutuskan untuk putus denganmu. Benarkah? Qin Lang berpikir bahwa alasan putus ini benar-benar luar biasa. Apakah kamu masih tidak percaya denganku? Xie Wenjing tampaknya sangat serius. Ketika melihat Qin Lang tidak berbicara, matanya berbinar. Tetapi sekarang sudah berbeda. Karena sekarang kamu punya uang. Meskipun tidak pergi bekerja, kita juga tidak kekurangan uang lagi. Qin Lang, sekarang kamu mengerti dengan maksudku bukan? Apakah kamu tidak menginginkanku lagi setelah kamu punya uang? Xie Wenjing menatap Qin Lang dengan sedih. Apakah kamu balikan lenganku karena uang? Qin Lang menatap mata Xie Wenjing. Apa itu uang? Aku benar-benar peduli padamu. Tatapan Xie Wenjing mengungkapkan ketulusan. Sekarang, aku sudah mengerti bahwa meninggalkan kamu hanya bisa membuat aku merasa lebih tidak nyaman. Mulai hari ini, meskipun kamu, Qin Lang tidak punya uang dan miskin seperti sebelumnya, aku juga tidak akan meninggalkanmu. Qin Lang, biarkan aku menemanimu untuk kedepannya. Xie Wenjing terjun ke dalam pelukan Qin Lang. Qin Lang merasa sedikit bengong sesaat. Mereka berdua sekarang sepertinya telah kembali ke waktu ketika Qin Lang perlahan memeluk Xie Wenjing dengan tangannya. Ketika merasakan Qin Lang memeluk dirinya sendiri, wajah Xie Wenjing menunjukkan senyuman yang tak terdeteksi. Aku mengira kamu benar-benar tidak menginginkanku lagi. Xie Wenjing meninggalkan pelukan dari Qin Lang. Kemudian meninju dadanya dengan lembut. Ketika melihat wajah Xie Wenjing yang cantik, Qin Lang benar-benar memiliki impulsif yang ingin tinggal bersamanya selamanya. Selama Xie Wenjing benar-benar berubah pikiran, Qin Lang akan memperlakukannya seperti dulu. Wenjing,
Apakah kamu ingin aku mentransfer uang puluhan ribu yuan ke kartumu sekarang? Qin Lang mengeluarkan ponselnya. Seolah-olah, selama Xie Wenjing membuka mulutnya, dia akan mentransfer itu kepadanya tanpa mengatakan apapun. Tidak, Xie Wenjing tertawa. Bukannya aku sudah bilang tadinya, bahwa aku balikan denganmu bukan karena uang. Kamu bisa menyimpan uang ini dulu dan ketika aku membutuhkannya di suatu saat, aku akan memberitahukanmu. Tampaknya Qin Lang sudah sepenuhnya percaya pada dirinya sendiri. Mengapa dia harus buru-buru mengambil uangnya? Akan ada kesempatan untuk ke depannya. Xie Wenjing merangkul lengan Qin Lang lagi, lalu berkeliling di sekitar kampus dan keduanya berjalan ke lapangan kecil di depan kantin. Di sana, ada panggung merah yang sedang mengadakan kegiatan. Teman-teman, kami dari OSIS sedang mengadakan kegiatan penggalangan dana untuk anak-anak yang tinggal di desa pegunungan dalam 2 hari ini. Tidak mudah bagi anak-anak di desa pegunungan untuk pergi ke sekolah, karena mereka harus berjalan kaki di jalan gunung lebih dari belasan mil. Berikanlah cintamu kepada mereka. Seorang gadis dengan rambutnya yang diikat kuncir kuda berjalan ke sisi Qin Lang dan berkata padanya, "Baiklah, aku menyumbangnya. Bisakah untuk membayarnya dengan Alipay?" Qin Lang mengangguk dan setuju. Bisa. Kamu bisa memindai kode ini. Tenang saja. Uang ini akan dikelola oleh kampus dan akan disetorkan kepada mahasiswa di daerah desa pegunungan sana. Gadis yang berambut kuncir kuda itu menyerahkan kode QR kepada Qin Lang. Qin Lang memindai kode QR dan memasukkan jumlah angka di ponselnya. Xie Wenjing ingin melihat berapa banyak yang telah disumbangkan oleh Qin Lang, sedangkan Qin Lang sudah mengetikkan kata sandinya. Alipay menerima uang 130.000 yuan. Pengeras suara di bawah panggung merah mengeluarkan suara wanita yang merdu. Ketika mendengar angka ini, orang-orang di sekitarnya tiba-tiba terdiam. Jumlah donasi ini terlalu besar. Mahasiswa lainnya menyumbang uang 20, 50 dan 100 yuan. Sedangkan donasi sebesar 130.000 yuan itu jauh beberapa kali lebih banyak daripada total donasi sebelumnya. Semua orang sangat ingin tahu siapa yang menyumbangkan donasi yang begitu besar. 130.000 yuan cukup bagi mereka untuk kuliah 3 semester. Pria tampan, kamu telah menyumbangkan uang 130.000 yuan. Wanita yang berambut kuncir kuda itu baru saja sadar bahwa uang 130.000 yuan itu telah disumbangkan oleh Qin Lang di depannya dan berkata dengan sedikit gagap, "Lia, aku hanya ingin memberikan kontribusi kepada anak-anak di desa pegunungan sana," kata Qin Lang. Semua orang di sekitarnya datang seolah-olah sedang melihat Qin Lang yang seperti bintang. Pria tampan, siapakah namamu? Aku akan melaporkan namamu kepada kepala rektor dan mengajukan berbagai penghargaan untukmu. Wanita yang berambut kuncir kuda itu mengambil pena dan kertas, kemudian bersiap-siap untuk mencatat nama Qin Lang. Lupakan saja. Aku hanya ingin membantu anak-anak dan ini bukan masalah besar bagiku. Setelah Qin Lang selesai berbicara, mahasiswa di sekitarnya menghela nafas lagi. Pria ini sangat murah hati. Apakah dia adalah orang kaya yang tak terlihat? 130.000 yuan bukan masalah besar baginya. Jika dirinya sendiri menyumbangkan begitu banyak uang, malah berharap semua orang mengetahuinya. Inilah perbedaan antara orang biasa seperti dirinya sendiri dengan orang kaya. "Wenjing, ayo kita pergi," kata Qin Lang sambil menatap Xie Wenjing. "Apakah kamu telah menyumbangkan 130.000 yuan?" Ekspresi Xie Wenjing sangat jelek. Hati Xie Wenjing tenggelam ketika mendengar suara transaksi di pengeras suara dan seluruh tubuhnya langsung menjadi kaku. "Lihat," Qin Lang mendekati Xie Wenjing, lalu meraih tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Bukannya kamu baru saja bilang bahwa tidak peduli aku punya uang atau tidak, kamu akan tetap bersamaku. Aku hanya ingin menggunakan uang itu untuk melakukan sesuatu hal yang berarti dan aku berpikir bahwa kamu juga akan merasa bahagia untukku. Wenjing, jangan khawatir. Aku masih punya uang lebih dari 1.000 yuan dan aku akan membawa kamu ke kantin untuk makan pau kukus." "Minggir," Xie Wenjing menyingkirkan tangan Qin Lang dan berkata dengan marah, "Wenjing, ada apa?" Qin Lang menatap Xie Wenjing dengan aneh.
Qin Lang, kamu benar-benar bajingan yang pantas untuk miskin. Seumur hidup, Xie Wenjing memelototi Qin Lang dengan ganas. Kemudian mundur dan berbalik untuk pergi. Tatapan Qin Lang berangsur-angsur menjadi tenang dan dia berharap Xie Wenjing tidak sama seperti tadinya. Tetapi Xie Wenjing telah mengecewakannya seperti yang diharapkan. Xie Wenjing, kamu tidak tahu bahwa meskipun aku telah menyumbangkan uang 130.000 yuan, tetapi aku masih punya uang 130.000 yuan yang tak terhitung jumlahnya.